Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alpian, channel dimana akan merecap sebuah manga dengan santai. Tapi sebelum itu, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini. Dan juga kalian juga bisa berdonasi melalui traktir yang ada di deskripsi. Dengan begitu, bisa membuat Mimin semakin bersemangat dalam berkonten lagi. Kalau begitu, kita lanjut ceritanya, boy. Kazemihara memanggil semua teman kelasnya dan mengumumkan kalau kelas mereka menduduki peringkat pertama dan sudah menjadi kelas paling laris manis selama festival budaya sekolah, dan langsung membagikan beberapa hadiah yang sudah Kazemihara beli sebelumnya. Tapi di sisi lain, Shinichiro tampak seperti orang yang mengalami pertarungan yang hebat. Ia terlihat sangat kelelahan. Shinichiro didatangi Mai dan Haruka karena mereka tampak khawatir dengan Shinichiro yang tampak pucat. Shinichiro berkata kalau ia baik-baik saja, tapi memang pengalaman sebelumnya cukup berat. Mai juga setuju soal itu. Mengingat itu, Shinichiro merasa pasti ada cara yang lebih baik lagi dan meminta maaf karena sudah merepotkan mereka semua. Kazemihara datang dan berkata kalau Shinichiro tak perlu bersikap seperti itu dan memang itu adalah keputusan mereka bersama untuk hanya melakukan berempat. Mereka benar-benar menyadari hasil dari pilihan mereka. Mai juga berkata kalau itu juga terasa menyenangkan juga. Haruka juga merasa senang dengan pengorbanan mereka. Orang-orang dapat menikmati festival. Mendengar itu membuat Shinichiro merasa tenang dibuatnya. Juga Shinichiro penasaran soal snack sebelumnya. Apakah itu dibeli oleh anak-anak yang sakit perut sebelumnya? Kazemihara mengiyakannya sebagai bentuk permintaan maaf sebelumnya. Juga anak-anak itu bantu membersihkan kekacauan sebelumnya. Jadi Kazemihara tak lagi marah pada mereka. Haruka juga merasa kalau mereka tak ada niatan buruk. Sedangkan Mai ingin menceritakan soal bagaimana kacaunya saat itu yang membuat Shinichiro menjadi gila. Bahkan Kazemihara mengira kalau Shinichiro akan menyewa seorang profesional atau semacamnya, dan tak menyangka untuk memaksakan diri adalah keputusan yang diambil oleh Shinichiro. Meskipun begitu, menurut Kazemihara, Shinichiro saat itu terlihat sangat keren. Tak mengira orang yang ia kira pendiam ternyata sangat bisa diandalkan. Mai juga setuju soal Shinichiro yang terlihat keren saat itu dan merasa senang bisa bekerja sama dengan Shinichiro. Mendengar itu membuat Shinichiro merasa malu dibuatnya. Setelah itu Kazemihara dan Mai pamit undur diri. Shinichiro tak menyangka akan menerima pujian semacam itu, tak seperti di kehidupan yang sebelumnya. Haruka juga tiba-tiba berkata kalau Shinichiro sangatlah keren, yang membuat Shinichiro terdiam heran. Tapi bagi Shinichiro, ia merasa sangat aneh menerima pujian semacam itu, karena sedari awal ia melakukan semua ini bukan demi pujian atau semacamnya. Tapi sekarang melihat semua orang yang menikmati festival membuat Shinichiro merasa senang sudah bekerja keras. Mendengar itu membuat Haruka tersenyum dan memanggil Shinichiro, di mana semua orang di kelas menatap Shinichiro. Melihat itu membuat Shinichiro heran apa yang sebenarnya terjadi. Kazemihara tiba-tiba berkata kalau semua orang ingin menyampaikan sesuatu, jadi tolong didengarkan baik-baik, di mana seisi kelas mengucapkan rasa terima kasih mereka ke Shinichiro. Itu membuat Shinichiro heran apa yang sebenarnya terjadi. Kazemihara berterima kasih karena sudah mengubah ketidakpastian mereka. Mei juga berterima kasih karena sudah mendukung ide tim dekorasi, dan satu persatu dari mereka pun berterima kasih. Kata terima kasih memang sangat umum, bahkan ketika di kehidupan pertamanya ia seringkali menerima kata itu. Tapi apa yang ia rasakan saat ini sangatlah berbeda. Kazemihara berkata kalau mereka semua sangat menikmati festival sekolah mereka. Itu karena Shinichiro berusaha mati-matian untuk mewujudkan festival sekolah yang menyenangkan. Mai berkata tak peduli apapun, semua orang setuju kalau Shinichiro lah yang bekerja paling keras. Haruka juga berterima kasih karena sudah mau menanggung semua kesulitan yang ada. Semua orang di sini memperhatikan Shinichiro, karena itulah mereka semua berterima kasih. Shinichiro sudah bekerja keras, tentu hal itu harus dipuji, dan semua orang mengakui itu. Pendengar itu membuat Shinichiro terdiam tanpa kata. Ia kembali berterima kasih kepada teman-teman kelasnya. Itu membuat wajah Shinichiro merah karena malu dibuatnya. Mereka semua tertawa melihat Shinichiro yang bersikap malu-malu itu, tapi mereka semua tulus berterima kasih ke Shinichiro yang sudah berjuang keras demi mereka. Shinichiro tak menyangka semua teman kelasnya mengakui Shinichiro dan berterima kasih padanya. Ini sesuatu yang tak mungkin terjadi di kehidupan lamanya.
Tiba-tiba sebuah suara membangunkan Shinichiro dari mimpinya yang membuat Shinichiro kaget dibuatnya. Ia melihat sekitar di mana masih ada tumpukan pekerjaan yang menunggunya. Tapi bukan itu yang membuat Shinichiro shock. Ia mengenali di mana ia berada sekarang. Ini adalah tempat kerjanya dan bingung bukankah harusnya ia berada di kelas. Tapi ia menyadari kalau semua itu hanya mimpi, di mana bosnya ada di sana dengan wajah penuh amarah karena Shinichiro yang tertidur ketika bekerja. Dan cerita pun kita lanjut.